Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran sekalipun saat ini kita mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, tentu masih ingat pada pertemuan pekan lalu bahasan kita tentang sejarah Rasulullah SAW sejak dari kelahiran hingga beliau diangkat menjadi Rasul. Mudah-mudahan anak-anakku masih ingat apa yang kita pelajari pekan lalu. Nah, pada pertemuan pekan ini kita akan bahas tentang lanjutan sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Ya, lanjutan dari sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Namun demikian, anak sekalian, supaya pembelajaran kita ini bermakna, bermanfaat dan beri amal saleh, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Bapak pimpin, anak-anak sekalian silakan mengikuti dari tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan shalihan taqabbal. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas dan amal saleh yang diterima. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita lihat untuk pertemuan kali ini tentang sejarah Rasulullah SAW ada 3 tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama adalah memahami strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Kemudian yang kedua adalah menyajikan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Ketiga, menunjukkan perilaku sabar dalam menghadapi tantangan. Satu aspek pengetahuan, satu aspek keterampilan, dan satu aspek sikap. Nah, anak sekalian, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan bahas ya. Yang pertama adalah dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Kemudian as-sabiqun al-awwalun, kemudian dakwah terang-terangan, kemudian yang keempat adalah reaksi orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini tujuan pembelajaran yang kita sudah lihat dapat kita capai. Baik, kita bahas sekalian. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dengan turunnya wahyu kedua, surah Al-Anfal sudah bisa lihat surah Al-Ghasir ya sebagai wahyu kedua. Ya, nah, saya akan bacakan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini adalah wahyu kedua yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan menerima wahyu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan dakwah. Ya, mulai menyampaikan dakwah sejak turunnya surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7 ya. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang terdekat ya, orang-orang sahabat-sahabat terdekat ya, untuk beliau ajak mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih salah satu rumah seorang yang bernama Arqam bin Abi Arqam ya. Itu rumah yang dijadikan sebagai basis dakwah Rasulullah SAW pada saat beliau melakukan dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, pada saat Rasulullah SAW melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, ya kita mengenal ada yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Ya, orang-orang pertama kali yang memeluk agama Islam. Ya, siapa mereka? Mereka diantaranya adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, As-Siddiq Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Harisa, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, dan masih ada beberapa sahabat yang lain. Ini adalah orang-orang pertama yang memeluk Islam pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, anak-anak sekalian, nah setelah beberapa tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwah sembunyi-sembunyi,
maka pada saat itu turunlah surah Al-Hijr. Ya, surah Al-Hijr ya, yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, saya bacakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Fasda bima tu'mar wa aridin 'anil musyrikin. Ya, itu surah Al-Hijr. Kemudian satu ayat lain lagi yang memerintahkan Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, dan seterusnya. Wahfiz janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Ya, nah itu surah Asy-Syu'ara ayat 14 hingga 215. Itu ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian ya, dengan turunnya wahyu tersebut, maka Nabi SAW pergi ke Bukit Safa, ya, untuk mengajak keluarga orang-orang Mekah pada saat itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara terbuka. Nah, itulah yang dimaksud dengan dakwah secara terang-terangan. Beliau menyampaikan dakwah secara terbuka di tengah-tengah umum, mengajak orang-orang Mekah pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang terjadi? Ya, bagaimana reaksi ya masyarakat Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita bisa lihat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan ini, maka beliau mendapatkan hinaan, cercaan terhadap dakwah. Justru hinaan itu, cemoohan itu dipelopori sendiri oleh keluarga dekat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab. Ya, itu kenal Abu Lahab. Ya, ada surah yang khususkan turun untuk membicarakan, menceritakan tentang kisah Abu Lahab ini. Kemudian, ya, ketika mereka melihat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menawarkan, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kedudukan, mereka menawarkan harta, mereka menawarkan perempuan untuk bagaimana supaya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berhenti. Ya, namun demikian anakku sekalian, di samping mendapatkan tantangan, justru pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan dukungan dari beberapa keluarga dekat. Ya, jadi ini sudah menjadi hukum bahwa dalam setiap menyampaikan dakwah, di samping kita mendapatkan tantangan, hambatan, cobaan, hinaan dan sebagainya, justru juga kita akan mendapatkan dukungan, ya, yang membuat kita menjadi bersemangat dan bergembira di dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, anak sekalian, ya, karena mereka tidak mampu membujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya, sehingga mereka melakukan pemboikotan. Ya, mereka membuat perjanjian, mereka membuat sebuah tulisan yang dipajang yang merupakan pemboikotan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya. Apa isi pemboikotan itu? Ya, kaum Quraisy tidak akan menikah dengan orang Islam. Kemudian yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Ya, kemudian berikutnya adalah kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Ya, kemudian yang kelima adalah kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kuburan. Ya, kemudian yang keenam adalah kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ini adalah isi pemboikotan sebagai reaksi terhadap dakwah Rasulullah SAW yang mereka tidak bisa bendung. Ya, mereka tidak bisa bendung dengan bujukan, rayuan maupun berbagai macam cacian dan makian. Anak-anak sekalian, inilah penjelasan singkat tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah, yang mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan, lalu selanjutnya mereka mendapatkan tantangan dan hambatan sampai beliau diboikot, namun tidak menyurutkan langkah
Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam menyampaikan risalah dakwah. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekalian, dan untuk melihat penguasaan kita terhadap materi pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini, ya anak-anak sekalian silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah kapan Rasulullah SAW mulai melakukan dakwah sembunyi-sembunyi? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? Kemudian yang keempat adalah kapan Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka atau secara terang-terangan? Yang terakhir adalah bagaimana reaksi masyarakat Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak sekalian segera menindaklanjuti apa yang Bapak sampaikan ini. Dan yang terakhir adalah anak-anak sekalian di rumah tetap menjaga kesehatan, ya, dengan mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Bapak akhiri, ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi, ya, tentang sejarah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.